rencana Boruto untuk merebut Konoha dari Kawaki. Cerita dalam manga Boruto sedang sangat seru dan menarik belakangan ini. Pasalnya, Eida telah memakai suatu teknik Shinjutsu yang bernama Zeno. Teknik tersebut bisa mengabulkan hasrat seseorang dengan sangat cepat. Jadi, keinginan dari seseorang dapat langsung berubah menjadi kenyataan. Teknik tersebut bisa mengubah realita dan takdir. Eida memakai teknik Zeno untuk mewujudkan hasrat yang dimiliki oleh Kawaki. Kawaki ingin menjadi Boruto, anak dari Naruto. Dengan teknik Zeno dari Eida, Kawaki benar-benar mendapatkan apa yang dia inginkan itu. Takdir dari Kawaki dan Boruto tertukar, sehingga Kawaki menjadi anak Naruto seperti Boruto, sedangkan Boruto menjadi orang asing yang diburu di desa Konoha seperti Kawaki. Orang-orang di desa Konoha dan pasti di seluruh dunia juga ingatannya telah dipengaruhi oleh teknik Zeno dari Eida. Hal tersebut pada awalnya membuat Boruto menjadi sangat bingung, hingga akhirnya dia memahami apa yang telah terjadi. Bisa bertukar takdir dengan Kawaki tentu tak pernah disangka oleh Boruto. Namun itulah realitas sekarang ini. Hal itu tentu sangat merugikan bagi Boruto, sebab dengan takdir yang sekarang dia bukan lagi anak Naruto dan Hinata. Dia juga dicari oleh banyak shinobi di desa Konoha, termasuk oleh teman-temannya sendiri. Tak puas hanya sekedar bertukar nasib dengan Boruto, Kawaki bahkan memfitnah Boruto dengan sangat kejam. Dia memaksa agar Eida mengatakan bahwa Boruto telah menghabisi Naruto. Dengan begitu, Boruto pun secara resmi menjadi musuh desa Konoha, sebab dia dituduh telah membunuh pemimpin desa tersebut. Di tengah situasi yang sangat kacau bagi Boruto, beruntung tidak semua orang terdampak teknik Zeno dari Eida. Di desa Konoha, ada dua orang yang masih mengingat Boruto sebagaimana adanya. Dua orang itu adalah Sarada dan Sumire. Dua gadis itu sejak awal memang tidak terpengaruh teknik pemikat dari Eida. Jadi, tak heran sekarang mereka juga tidak terpengaruh teknik Zeno Eida yang menukar nasib Kawaki dan Boruto. Masih belum jelas mengapa Sarada dan Sumire kebal terhadap Shinjutsu Eida itu. Tapi yang jelas, hal tersebut cukup bagus untuk Boruto. Saat Sarada bertemu dengan Sasuke, diketahui bahwa Sasuke ikut terdampak teknik dari Eida. Sarada pun menjelaskan kepada Sasuke bahwa Boruto tidak bersalah. Dia juga meminta Sasuke untuk menolong Boruto. Ketika meminta hal tersebut, Mangekyo Sharingan Sarada bangkit, sebab dia yang melihat nasib Boruto sekarang sangat sedih sampai-sampai membangkitkan dojutsu tersebut. Sasuke pun percaya kepada Sarada, sehingga dia memilih untuk menolong Boruto. Sebenarnya, Sasuke sendiri juga merasa ada yang aneh dengan keadaan saat ini. Sasuke meragukan ingatannya sendiri, sehingga dia memilih untuk percaya saja kepada Sarada. Saat Sasuke membawa Boruto ke suatu tempat yang sulit dijangkau oleh para shinobi, Eida dan Daemon datang ke sana. Eida pun berbincang dengan Boruto terkait apa yang dia lakukan. Eida meminta maaf dan berjanji dia tak akan melacak lokasi Boruto saat Boruto meninggalkan desa Konoha. Dengan begitu, para shinobi tak akan tahu di mana nanti Boruto berada melalui Eida. Sasuke yang mendengar pembicaraan tersebut pasti memahami bahwa segala keanehan yang terjadi adalah ulah Eida, dan Boruto benar-benar tidak bersalah. Sasuke juga meminta Boruto untuk bergegas karena para shinobi pasti telah mengirim banyak shinobi untuk memburu Boruto. Sepertinya Sasuke akan membantu Boruto agar bisa pergi menjauh dari desa Konoha dengan selamat. Harus menerima takdir kejam dan harus meninggalkan desa Konoha tentu adalah hal buruk bagi Boruto. Kehidupan Boruto akan berubah dengan sangat drastis. Meski begitu, Boruto tetap memiliki semangat yang besar dalam dirinya. Dia bertekad bahwa suatu saat nanti dia akan kembali dan membuat semua orang sadar siapa dirinya sebenarnya. Pelarian Boruto pasti akan menjadi suatu kisah dan pengalaman kehidupan yang luar biasa bagi dirinya. Awalnya, Boruto mungkin akan tetap memiliki semangat yang besar. Dia masih akan tetap riang walau dalam kesusahan. Namun, menurut Mimin, hal tersebut tidak akan pernah bertahan terlalu lama. Seiring berjalannya waktu dalam pelarian Boruto, berbagai hal buruk akan terus dia alami. Kehidupannya akan sangat sulit dan menderita. Kehampaan, kesedihan, dan kemarahan bakal semakin besar dalam diri Boruto. Hal itu akan membuat Boruto menjadi orang yang dingin. Memang Boruto masih akan tetap menjadi orang yang baik, tapi dia tidak lagi menjadi sosok yang periang.
Kehidupan Boruto dalam masa pelarian juga akan sangat merepotkan, sebab dia pasti tidak hanya sekedar diburu oleh desa Konoha saja, tapi juga seluruh dunia. Shikamaru dan pihak desa Konoha akan mengabarkan desa-desa lain bahwa Boruto telah menghabisi sang Hokage ketujuh. Orang-orang di desa lain pasti akan langsung percaya, karena yang mereka tahu saat ini Boruto adalah orang asing yang tinggal di desa Konoha, bukan anak Naruto. Orang-orang di seluruh dunia ingatannya terdampak oleh teknik Zeno dari Eida. Banyak orang dari seluruh dunia yang akan membenci Boruto, terlebih khusus Gaara. Sebab Naruto adalah sahabat Gaara yang berharga, sehingga Gaara akan murka kepada siapapun yang dia tahu membunuh Naruto. Orang-orang lain juga akan marah besar, karena Naruto adalah pahlawan perang yang mereka kagumi. Boruto yang telah tertuduh sebagai pembunuh Naruto akan sangat dibenci. 5 desa besar akan membentuk tim-tim khusus untuk memburu Boruto, sehingga dalam masa pelariannya, Boruto akan sulit untuk tenang. Dia harus sering melarikan diri, bersembunyi, dan bahkan bertarung pada saat yang mendesak. Lebih merepotkannya lagi, Boruto tidak bisa menghabisi para shinobi yang memburunya itu karena Boruto tahu mereka tidak bersalah. Mereka hanya korban dari teknik Eida dan fitnah Kawaki, sehingga apa yang mereka lakukan itu wajar saja. Jadi, saat Boruto bertarung melawan para shinobi yang memburunya, dia hanya akan sekedar mengalahkan mereka, tapi tidak membuat mereka kehilangan nyawa. Bahkan Boruto tidak akan sampai membuat mereka terluka parah. Meski begitu, kebencian orang-orang terhadap Boruto masih tetap besar dan dia masih akan terus diburu. Sepertinya dalam masa pelarian itu, cerita akan mengalami time skip menuju ke Boruto Shippuden. Ketika Boruto telah remaja dan dia merasa sudah waktu yang tepat untuk merebut desa Konoha dari Kawaki, maka Boruto pun akan melakukannya. Merebut desa Konoha yang Mimin maksud adalah Boruto akan membuat orang-orang di sana menjadi tahu kebenaran soal Boruto, sehingga Boruto bisa hidup kembali di desa itu dan mendapatkan kembali hal-hal yang dulu adalah miliknya. Namun, tentu Boruto memerlukan persiapan matang untuk melakukan hal tersebut. Salah satu yang akan dilakukan adalah membentuk tim atau aliansi terlebih dahulu. Boruto akan membentuk aliansi dengan beberapa orang yang bisa sangat membantu. Menurut Mimin, 2 diantaranya adalah Kashin Koji dan Oga. Kashin Koji adalah cloning Jiraiya yang diciptakan oleh Amado. Setelah pertarungan melawan Ishiki, Kashin Koji menghilang entah kemana. Yang jelas, sekarang dia masih hidup. Kashin Koji pasti akan memainkan peran yang penting dalam cerita pada masa depan nanti. Kemungkinan besar saat Boruto sedang dalam masa pelarian, dia akan bertemu dengan Kashin Koji. Kashin Koji akan mencoba menguak kebenaran tentang Boruto, dan dia bakal yakin bahwa Boruto sebenarnya tidak bersalah seperti apa yang publik tuduhkan. Kashin Koji dan Boruto pun bakal berhubungan baik. Hingga akhirnya Kashin Koji akan membantu Boruto untuk berebut kembali desa Konoha dari Kawaki. Lalu ada juga Oga, inner Gaara nomor 8 yang pernah terpesona oleh Boruto. Oga pernah berkata bahwa dia pasti akan bertemu kembali dengan Boruto. Hal tersebut membuat Mimin menduga bahwa pertemuan itu akan terjadi ketika Boruto sedang dalam masa pelarian. Mungkin Oga akan bisa mengingat Boruto sebagaimana adanya, seperti Sarada dan Sumire. Oga tidak terpengaruh dengan teknik Zeno dari Eida, sebab dulu sebagian otak Oga pernah dihancurkan. Memang sampai sejauh ini Oga hanya muncul dalam anime saja. Namun bukan berarti mustahil bagi Oga untuk muncul dalam manga suatu saat nanti. Ingat, ada beberapa karakter yang diperkenalkan lebih dulu dalam anime, baru kemudian muncul di manga seperti Sumire dan Denki. Dengan adanya Kashin Koji, Oga, dan beberapa orang lain di pihak Boruto, maka aliansi kecil Boruto pun akan pergi ke desa Konoha. Di dalam desa Konoha, Boruto juga memiliki aliansi, yaitu Sasuke, Sarada, dan Sumire. Secara keseluruhan, jumlah anggota dalam aliansi Boruto memang sedikit, tapi kualitas mereka sangat bagus. Ada 2 tujuan utama dari aliansi Boruto itu. Pertama, Boruto ingin berduel dengan Kawaki untuk membuat dia sadar akan kesalahannya. Kedua, aliansi Boruto harus mencari cara untuk membuat semua orang sadar siapa diri Boruto yang sebenarnya. Mungkin mereka akan mencari cara untuk menonaktifkan teknik dari Eida. Bisa jadi teknik Zeno memiliki kelemahan, karena walau itu adalah teknik dewa, tapi kelemahan mungkin saja tetap ada.
Dulu Itachi pernah berkata bahwa semua jurus pasti memiliki kelemahan. Namun dalam proses untuk mewujudkan hal tersebut akan terjadi berbagai macam konflik, kekacauan, dan pertarungan. Aliansi Boruto harus berusaha ekstra keras agar tujuan mereka bisa tercapai dengan sukses. Selain itu, pihak ketiga yang terdiri dari Kode dan para pasukannya pun berpotensi ikut campur dalam konflik antara aliansi Boruto dengan Kawaki. Sehingga konflik yang terjadi bakal semakin rumit tapi juga sangat seru.